Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi akrama man syaa min ibadihi bi rasulillah fa'anahum bihi ala ittiba'i sunnatihi wa sallallahu wa sallamu ala habibi rabbil alamin sayyidina Muhammadinil amin wa ala alihi al-mutahharina wa ashabihi tayyibin wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana inna nas'aluka mahabbata habibika sayyidina Muhammad wa habbib ya rabbana ilayna ma ahabbahu habibuka sayyiduna Muhammad. A'inna ya rabbana ala ittiba'i sunnatihi wa amitna ya rabbana ala millatihi wa syurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. Urzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'd, yang sangat kami cintai, kami muliakan para perindu baginda Nabi, pecinta baginda Nabi, dari ibunda-ibunda solehat, saudari-saudari yang solehat, adik-adik yang solehat, nanda-nanda yang solehat. Kita harus tahu bahwasanya ini majlis maulid. Maulid itu adalah kelahiran Nabi. Nabi sudah lahir pada waktu itu 1400 tahun lebih yang lalu. Lalu apa tujuan kita berkumpul di tempat ini? Maulid sudah selesai. Nabi sudah lahir. Yang perlu kita lakukan saat ini bagaimana melahirkan kembali baginda Nabi dalam diri kita. Melahirkan kembali akhlak Nabi. Itu, jadi bukan sekedar kita mengadakan perayaan-perayaan, maksudnya kita akan melahirkan kembali Nabi dalam perilaku kita, sifat-sifat kita, menghidupkan kembali. Kalau dulu ada umat yang jahat, pada zaman dulu nyembelih nabinya, Nabi Zakaria, Nabi Yahya digergaji sama umatnya. Tapi zaman ini ada juga membunuh Nabi tidak langsung, tapi amata sunnatah. Ada yang membunuh Nabi dengan cara membunuh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuek dengan sunnah Nabi, maka kebalikannya, mari kita lahirkan sunnah Nabi kembali pada diri kita. Ini maksudnya, seperti orang pada mematikan. Dalam sebuah hadis disebutkan, bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Dulu agama Islam itu datang gharib, dianggap aneh. Orang pada bingung, nggak mau nerima apa-apaan tuh. Tiba-tiba ada larangan ini, larangan itu, apa-apaan tuh. Orang menganggap itu aneh sehingga orang kafir Makkah mengingkari itu semua karena dianggap mengganggu kemerdekaan mereka, mengganggu kebebasan mereka. Lalu Nabi dimusuhi sampai diusir Nabi. Maka beragama waktu itu dianggap unik dan aneh. Sehingga orang-orang mulia seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, dianggap ini orang-orang nggak benar, orang-orang nggak cerdas. Karena Nabi membawa sesuatu yang dianggap aneh. Bada'ad dinu ghariban. Nabi, agama datang tidak dikenal oleh orang. Hingga pada akhirnya dikenal. Cuman nanti suatu ketika wasayaudu ghariban kama bada'. Tapi suatu ketika ada agama ini dianggap aneh. Sehingga orang kalau berpegang dengan agama dianggap kuno, ketinggalan zaman, kampungan, dan seterusnya. Maka kalau sudah ada model semacam itu, berarti mereka lah yang mematikan Nabi Muhammad. Bada'ad dinu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'. Akan kembali nanti agama dianggap aneh. Dan sekarang sudah terlihat. Jika ada seorang wanita yang sangat patuh dengan suami, mengabdi kepada suami, atau seorang suami yang luar biasa pengabdiannya kepada seorang istri, dianggap
laki-laki penakut. Kalau ada seorang suami mengabdi kepada istrinya, katanya apa? Istrimu terlalu dominan. Padahal mengabdi adalah kebanggaan. Kalau Anda seorang istri bersukses mengabdi kepada suami, Anda yang beruntung. Kalau Anda seorang suami, cuman suaminya tidak datang, makanya rugi kalau suamimu nggak datang ke sini. Bawa suamimu, biar saya habisin tuh nanti. Makanya kalau ngaji sendirian, muslimah lupa ya. Ya, makanya rugi. Nanti suruh ngaji spesial khusus, ngaji ke Buya. Biar pulang langsung berubah dia. Dia bukan yang kemarin. Dia telah berubah menjadi yang baru. Itu loh. Akhlak yang lembut, penuh kasih, pandai mijit. Sayang kalau suamimu tidak kenal aku. Wah, ini lomba-lomba besok. Kalau laki-laki kenal Buya seminggu kok belum bisa mijit istrinya, jangan-jangan dia itu salah bergaul, salah niat dia. Baik. Wa sa'udu ghariban kama bada, akan kembali dianggap aneh. Cuman kata baginda Nabi, tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang-orang aneh. Biar saya aneh enggak apa-apa. Tuba lil ghuraba, beruntung bagi orang aneh-aneh. Siapa orang aneh? Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yaitu mereka yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan oleh orang lain. Menutup aurat. Sudah dimatikan sunnah ini oleh orang-orang yang mencoba merongrong agama. Menganggap bahwasanya berpakaian solehah ini tidak syar'i. Sebagian mengatakan tidak pakai kerudung, tidak pakai jilbab, enggak apa-apa. Ini mematikan sunnah Nabi. Tapi Anda tetap dengan prinsip, tidak, ini kemuliaanku, kemuliaan agamaku. Aku tetap berpegang. Mereka yang mendapatkan tuba, beruntung, tuba. Tuba lil ghuraba, orang-orang aneh ini. Alladzina yuhyuna ma amatan nasu min sunnati, yang menghidupkan sunnahku yang telah dimatikan. Maka tidak apa-apa Anda dibilang kampungan, ketinggalan zaman, tidak. Ketahuilah apa yang dari Nabi yang semula dianggap ketinggalan zaman menjadi tren kadang pada waktu. Bahkan harus menjadi tren dan harus kita banggakan. Dan memang kita harus tampil beda. Kata kita kan ngaku cinta Nabi. Kalau ngaku cinta Nabi, tampil beda dong. Jangan seperti kebanyakan muslimah itu. Saya harus tampil beda dong. Apa kira-kira penampilanku yang bakal dibanggakan oleh baginda Nabi? Saya harus tampil beda. Harus ada tampil beda. Saya harus tampil beda di hadapan Nabi. Teringat seorang wanita soleh yang bernama Rabi'ah al-Adawiyah. Beliau adalah orang pandai tampil beda. Saya harus tampil beda yang orang lain gak tampil seperti saya. Suatu ketika, beliau berniat agar ingin membaca sholawat sebanyak-banyaknya. Ternyata Allah jadikan waktunya Rabi'ah itu berkah. Padahal dia membaca sholawatnya biasa saja. Ternyata setiap hari dia bisa membaca sholawat sebanyak 50.000 kali. Anda 1.000, 2.000, itu namanya karomah. Dan beliau tidak menghabiskan waktunya untuk melayani temannya, tetap. Kenapa bisa begitu? Dipilih oleh Allah. Lalu ditanya, ya Rabi'ah, kenapa kau baca sholat kok banyak banget begitu? Karena apa? Apa jawabnya? Aku ingin nanti di akhirat dibanggakan oleh Nabi Muhammad karena aku tampil beda. Ya, tampil beda ini penting. Di saat orang ke bawah arus yang tidak baik, no, aku ingin tampil beda di hadapan Nabi. Aku ingin nanti di padang mahsyar, aku nanti di surga, di surga. Di surga itu sudah sangat indah dan indah dan indah. Cuman keindahan di atas keindahan. Ternyata baginda Nabi manggil Anda, hei kau, umatku, bangun kau, berdiri. Lalu dipamerkan, ketahuilah, dia adalah salah satu umatku yang hidup di tahun ini di daerah Tulungagung sana. Ternyata dia adalah di saat orang sudah sibuk ribut urusan apa itu? Sudah, yang paham. Ternyata dia menjaga diri. Aku harus pilih. Televisi kacau. Ternyata dia milih televisi syar'i. Orang pada model tren menutup aurat yang ngaco, tapi dia berpegang. Maka di saat seperti itu akan dibanggakan oleh baginda Nabi. Maka fa inni mubahin, Nabi berbangga dengan kita. Fa inni mubahin bikumul umam. Nabi berbangga dengan kita di tengah-tengah umat. Lalu bagaimana Nabi bisa bangga dengan kita kalau model kita begitu? Harus dong tampil beda agar kita bangga di hadapan, dibanggakan oleh Nabi SAW.
Nah, itulah yang hendaknya kita hadirkan di saat kita merayakan Maulid Nabi, yaitu ingin melahirkan kembali Nabi pada kita. Seperti orang mematikan Nabi dengan matikan sunnah Nabi, maka kita lahirkan Nabi pada diri kita dengan menghidupkan sunnah. Makna sunnah itu bukan sunnah yang dilakukan adalah wajib, kemudian apa yang dilakukan adalah pahala, meninggalkan enggak dosa. Bukan itu yang kami maksud sunnah. Sunnah adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Nabi. Termasuk di dalamnya adalah kewajiban-kewajiban. Karena sunnah itu kalau dalam bab fikih, usul fikih, memang sebuah perbuatan yang pelakunya mendapatkan pahala, yang meninggalkan tidak dosa, itu kan sunnah. Kemudian wajib. Yang sunnah Nabi adalah segala sesuatu yang ada hubungan dengan Nabi. Ayo kita sekarang lacak diri kita. Mari kita lahirkan Nabi. Kita lahirkan kembali Nabi di mata kita. Dan berharaplah, wahai para muslimah yang solehat, bayangkan sesaat mata Anda melihat baginda Nabi di surga. Bayangkan kita berada di surga, kemudian setelah itu kita melihat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah indahnya, keindahan surga akan semakin indah di saat kita melihat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi, jika kita di dunia dengan handphone kita, tidak kita jaga mata kita, kita liar melihat handphone, lalu berhayal aku ingin melihat Nabi. Malu dong. Kita jaga mata kita. Dari sinilah rusaknya hati. Mungkin malam hari ini kalau kita bicara tentang mata saja sudah sangat cukup. Yang rusak hati ini menjadi orang tidak cinta Nabi, kurang cinta Nabi, lalu benci pada umat Nabi, ngedengki umat Nabi, dendam pada umat Nabi, karena hati. Hati tidak serta-merta semuanya ada di luar sana masuk di hati. Tidak. Tapi akan masuk ke hati melalui pintunya. Dan pintunya adalah mata dan telinga. Kalau orang tercipta dalam keadaan buta dan tuli, selamanya tidak akan dengki dan benci. Cuman karena kita punya mata melihat, maka kita ngedengki kepada seseorang, benci seseorang, syahwat liar, karena pandangan kita yang tidak pernah kita jaga. Dan kita lupa firman Allah, kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna. Katakan pada wanita itu kalau pengen tentrem hatinya, puas dengan pasangannya, bahagia dalam rumah tangganya, indah dalam hidupnya, yaghdudna min absarihinna, agar matanya terjaga, tidak liar melihat sesuatu. Akan tapi ketahuilah, kadang kita tidak malu ngaku-ngaku cinta Nabi. Nabi hanya di majlis, di luar majlis Nabi dibuang jauh-jauh. Di handphonenya sudah liar, yang ditonton liar, YouTube-nya liar, semuanya liar. Sudah begitu lihat, di sampul depannya adalah gambar I love Rasulullah. Kita perlu serius dengan Nabi saat ini. Kita perlu serius dengan Nabi saat ini. Urusan mata ini. Dan ketahuilah, semakin mata liar kita ombar, maka ketahuilah yang akan hilang adalah keindahan di dalam rumah kita. Sehingga wanita yang biasa matanya jelalatan lihat lain orang di luar sana, apalagi aurat yang dibuka, apalagi naudzubillah film-film kotor yang terhinakan dan menjadikan orang terhina tersebut. Kalau sudah biasa yang demikian itu, akhirnya apa? Meremehkan pasangannya. Yang kau punya tidak seperti yang aku lihat, dirimu tidak seperti aku saksikan, maka menjadi kurang syahwatnya, kurang semangatnya. Inilah awal kehancuran. Sehingga mesra dengan pasangan perlu upaya yang luar biasa, padahal dia aslinya tetap mindan plus. Mestinya dia adalah tetap indah, cuman gara-gara mata yang liar, mata yang diombar, yang diobral, dibebaskan itu liar jalang, sehingga menjadikan tidak indah dalam rumah tangganya. Maka kalau kita menjaga, sama laki-laki juga demikian, perempuan sama. Semakin kita menjaga, oh tidak boleh, itu haram aku lihat, maka semakin indah di rumah. Nah ini di sini saja urusan mata deh. Karena hampir, kalau semalam baca Maulid Nabi, rupanya ada Habibah Nausin minta suruh nyalakan lampunya. Kami izinkan. Dalam hati kami untuk ngetes berapa banyak orang punya handphone. Semuanya punya. Allah. Habib Husin punya niat untuk meramaikan, bagus, boleh punya niat. Tapi saya punya niat mengiyakan, saya pengen niat beda, Habib. Iya Habib, suruh nyalain lampunya. Semuanya punya handphone.
Allah, innalillah. Itu jendela. Kemana itu? Kalau tidak kita jadikan jendela menuju surga, maka itu akan menjadi jendela menuju neraka. Hei hamba Allah, ingat. Ada seorang nenek-nenek sudah menjelang umur 7 tahun harus meninggalkan suaminya gara-gara reuni SMA. Gara-gara WhatsApp dan seterusnya. Kita menemukan yang demikian itu. Na'udzubillah. Padahal masih ada istrinya. Masih ada suaminya. Kadang sudah gila, nggak peduli dengan urusan anaknya. Na'udzubillah, karena mata, maka dari itu jaga mata Anda. Malulah kepada Allah, malu kepada Rasulullah. Jangan hanya pandai ngaku-ngaku, rumahnya spanduk sana sini, tempel sana sini, I love Rasulullah, aku cinta Rasulullah. Tapi perilakunya bikin malu Rasulullah, bikin marah Rasulullah. Ayo kita serius, nggak perlu kita nengok orang lain, akan tapi aku dengan handphoneku, aku dengan internetku, aku dengan kebiasaanku, aku ini loh yang perlu aku perhatikan. Nggak usah ngelihat orang lain. Sesuai dengan janji tadi, tamu yang tidak diundang tidak boleh lama-lama. Betul Ustazah Fairuz, Umi Fairuz, Ustazah itu guru kami. Yang di belakang kami guru kami, mohon maaf saya belum minta izin tadi, Umi, Bunda dan sebagainya. Ini guru kami. Insyaallah faedahnya banyak sekali. Kalau lagi bicara itu saya itu nggak bisa tidak mendengar beliau itu. Masya Allah. Terima kasih atas bimbingannya dan atas kesempatannya tadi. Buya tidak diundang sama beliau. Nggak diundang beliau. Nggak ngundang. Nggak, Umi nggak ngundang. Baik. Karena tidak diundang, nama tamu tidak undang. Nggak lama-lama, saya kasih kisah pungkasan. Ada sebuah kisah, pernah kami hadirkan, tidak tahu di mana kisah ini. Dan kami menganggap kisah itu sangat pantas untuk kita di zaman ini deh. Jangan pandai ngaku-ngaku cinta Nabi, dekat Nabi, sholawatan setiap malam, maulidan setiap malam. Tapi perilaku kita jauh dari Nabi, nggak cukup kita ngaku-ngaku, kita perlu serius dengan hati kita. Ada seorang sahabat Nabi, dan ini kisah memang kami sebut berulang-ulang, hampir setiap majelis kami sebutkan kisah ini. Karena kami anggap cerita ini sangat tepat di zaman ini. Yaitu kisah seorang sahabat yang bernama Tha'labah bin Abdurrahman. Sehingga sebagian orang waktu kami nyebut Tha'labah, Buya, saya sudah hafal dari Buya ceritanya. Bahkan ada seorang perempuan yang juru dakwah juga ngomong, Buya, saya sudah hafal cerita itu. Baik, yang belum hafal, keterlaluan Anda ini. Tidak apa-apa, saya ulang. Biasanya kalau yang cerita saya jadi beda kisahnya. Tha'labah bin Abdurrahman adalah seorang pecinta Nabi yang sesungguhnya. Bukan abal-abal, bukan bohongan, bukan cinta dari hati. Sehingga Tha'labah bin Abdurrahman itu lihat. Kalau jalan tuh dia khayalkan Nabi, seolah melihat Nabi. Jadi wajahnya tuh senyum terus. Kayaknya tuh. Makanya kalau suami Anda itu adalah senyum terus seperti yang dihayal Nabi. Tapi kalau cemberut jangan-jangan dia menghayal jin dia. Nabi senyum terus. Apa? Sayyidina Tha'labah itu senyum terus. Umurnya 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Kalau jalan tuh cepat. Cepat. Kayak orang buru-buru terus. Ditanya, ya Tha'labah, kenapa setiap kamu disuruh Nabi kok kamu seperti orang buru-buru? Jawabannya nggak diduga. Iya, aku setiap disuruh Nabi kan berarti aku jauh dari Nabi. Aku tidak mau lama-lama jauh dari Nabi. Maka aku jalannya cepat biar aku segera kembali kepada Nabi. Allah. Dan kalau tidur di masjid Nabi itu beliau tidur yang mengarah wajahnya ke pintu yang bakal dilewati Nabi. Seperti anak kecil pertama kali, wah aku lihat duluan, itu loh. Saya masih ingat gitu ya, aku lihat duluan. Dan Nabi sangat senang kalau nyuruh dia itu cekatan, cepat. Dan dia siap khidmah untuk Nabi, Tha'labah. Suatu ketika Tha'labah bin Abdurrahman disuruh untuk hajatnya baginda Nabi SAW. Tentunya hajatnya adalah agak jauh sehingga melewati kampung kota Madinah. Di saat melewati kampung-kampung kota Madinah, orang bukan seperti saat ini. Anda yang pernah umroh, jangan dibayangin waktu Nabi itu gedung Mekah semacam itu. Rumah gede, rumah dari pelepah kurma, rumah sederhana. Di saat Tha'labah melewati satu gang, bersama itu ada angin berhembus. Rumah-rumah sederhana dengan pintu yang pintunya ditutup begitu saja tanpa dikunci. Ada angin yang berhembus, terbukalah itu pintu.
Dan di balik pintu sana ada kamar mandinya. Orang yang fakir, yang sangat sederhana, tidak pakai pintu, hanya kain saja. Kain saja, sehingga di saat pintu terbuka, angin berhembus, tersingkaplah itu kain. Di balik kain ada wanita yang mandi. Tha'labah bin Abdurrahman mendengar suara pintu terbuka, manusia normal mengikuti suara tersebut. Dan bersama pintu terbuka tersingkap kain, ada wanita mandi di sana terlihat oleh Tha'labah. Dia gemeteran takut, langsung dibuang, langsung istighfar dia, ketakutan dia dan menangis. Dia anak kecil bingung dia. Yang kebayang adalah Nabi marah dengan aku nanti. Bahkan yang ditakutkan apa? Aku takut ada wahyu yang turun. Sebab Allah pasti tahu. Allah akan beritahu Nabi Muhammad kalau Tha'labah melakukan begini. Nangis dia, bingung dia. Saking bingungnya dia mbak berani pulang ke Nabi. Biasa anak kecil itu kalau ada punya masalah kan tidak langsung diselesaikan. Pokoknya lari deh, bingung dia. Dia rindu Nabi, dia nangis terus dia pergi. Tidak tahu kemana, mengikuti langkah kaki berjalan. Di waktu sholat berikutnya ditanya oleh Nabi, mana Tha'labah? Belum datang ya Rasulullah. Waktu sholat berikutnya, mana Tha'labah? Belum datang. Sehingga baginda Nabi menyuruh, ya Umar wa ya Salman, kau cari Tha'labah. Dicari di Ubak di kota Madinah tidak ada. Ibunya ditanya juga nggak tahu semuanya. Lalu Nabi dengan wahyu mengatakan, coba kau cari di antara dua bukit itu sana, menunjuk ke arah yang jauh sekali. Di antara dua bukit Tha'labah ada di sana. Betul. Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman pergi ke tempat tersebut. Di sampai tempat tersebut mengambil tempat yang agak tinggi, melihat ke bawah. Melihat di mana ada perkampungan, ada di sana perkampungan dilihat. Tapi sebelum perkampungan ada gerombolan. Ada sesuatu hitam yang berjalan begitu. Dilihat adalah kambing dengan penggembalanya. Harapannya adalah itu wong Nabi kok. Nabi kan dengan wahyu nggak mungkin salah. Didekati tak tanya, bukan. Ada penggembala lagi didatangi, bukan. Nggak mau tanya tapi. Akhirnya yang keberapa baru tanya ini, panggil ujung sudah tidak ada lagi. Pak, mohon maaf Pak, mau tanya Pak. Tanya apa? Di sini ada anak-anak kecil umur 15 tahun. Oh banyak itu kampung, anak 15 banyak. Oh bukan, maksudnya ada anak asing, anak baru, kata pengembala kambing. Cirinya bagaimana? Anaknya itu kalau jalan cepat dan orangnya tuh riang, gayanya tuh senyum. Tok. Kata pengembala kambing itu, kalau anak yang jalannya cepat, iya aku lihat. Tapi senyum mah enggak. Umurnya benar 14 tahun. Kata si Salman Al-Farisi, bukan. Tha'labah orangnya riang, nggak model begitu. Kata pengembala kambing, kata pengembala kambing, ada anak 14 tahun, 15 tahun, jalannya cepat tapi cengeng dia, bukan riang. Kata Salman, bukan dia. Cuman setelah duduk beberapa lama dengan Sayyidina Umar, ya mungkin juga, namanya orang kan bisa berubah karena jauh dari orang tua lalu nangis. Oh iya juga sih, yuk kita tunggu. Di mana Pak tempatnya Pak? Itu di atas sana. Oh di atas, ayo kita ke atas, kata Sayyidina Umar. Kata Salman, ayo. Kata pengembala kambing, jangan. Loh kenapa? Aku perhatikan anak itu takut dengan manusia. Kalau kau naik ke atas, dia akan terus ke atas lagi. Dan itu membahayakan dia. Lalu bagaimana? Dia sudah beberapa hari di sini. Karena terhitung nanti sampai dia meninggal 40 hari. Dia sudah lama di sini. Dia setiap menjelang sore, menjelang maghrib, dia turun. Dan aku kira dia itu lapar. Maka waktu itu aku siapkan susu. Setiap aku siapkan susu, lalu dia melihat aku, kemudian aku ngangguk begini, langsung minum tuh susu. Kayak minta izin begitu. Tapi kalau saya deketi, dia lari. Tapi kalau susu saya taruh jauh-jauh, dia deket. Sehingga setiap sore aku siapkan susu, dan dia turun meminum susu itu. Oh begitu. Tapi gimana? Jadi gimana wahai pengembala kambing? Kamu sembunyi dan tunggu, nanti dia akan turun. Betul. Tidak lama kemudian, menjelang maghrib, Sayyidina Umar sembunyi dengan Sayyidina Salman. Turunlah. Tolong kardus tidak ada yang berjalan. Itu apa? Kardus berjalan, tolong didiamkan. Tidak ada yang berjalan apapun. Ibu solehah, biar di situ. Ibu yang solehah, infak apa itu? Ibu biar di situ. Tolong tim tidak boleh begitu, ganggu majelis. Tidak ada kotak berjalan. Di majelis Buya tidak ada kotak, majelis Umi tidak ada kotak berjalan, kotak diam. Yang mau berinfak, infak, jangan diputar. Bikin hati tidak enak kalau diputar. Nanti orang nggak punya duit nggak enak. Tolong diam, nggak boleh. Jangan diulang lagi. Biarpun di majelisnya Umi Feros itu kan guru saya. Kalau ngomong begini pasti ridho beliau. Jangan, tidak ada kotak berjalan. Kalau orang mau infak, infak. Tapi nggak usah dijalankan itu kotak.
Kasih tempat biar kalau niat pahalanya tambah gede, jalan ke sana. Jangan diputar. Tolong tim, jangan biasakan begitu, itu ganggu. Pertama orang mau konsen keputus. Kemudian mohon maaf ada sebenarnya orang yang tidak punya duit menjadi tidak enak hati. Akhirnya gini tok, padahal gak ada duitnya, bohong juga. Hanya digoyang begini. Tidak usah, stop. Jadi kan ini kaidah. Orang gak boleh mengambil uangnya orang dengan bikin malu, gak boleh. Kalau orang rela sekali silakan. Gitu, selesai. Sampai di mana Tha'labahnya? Ini gara-gara kota amal ini. Sudahlah, tolonglah. Masa kenal Buya baru timnya ini perlu nggak boleh begitu. Akhirnya susu. Belum minum susu. Saya minum susu belum. Akhirnya betul Sayyidina Salman dan Sayyidina Umar nunggu. Tidak lama kemudian ada orang itu, ada sesuatu yang bergerak. Semakin dekat, mendekati susu yang disiapkan tadi. Diperhatikan oleh Sayyidina Umar, Sayyidina Salman diperhatikan. Semakin dekat. Akhirnya apa? Sayyidina Salman dengan penuh keyakinan berkata, "Ya Tha'labah." Kaget Tha'labah, langsung dijatuhin itu. "Siapa kau?" "Aku Salman." Langsung lari dia. Enggak jadi diminum, dikejar tuh. Dikejar lari, naik ke atas, dipegang. Akhirnya karena dia sudah lemes juga, yang beberapa hari diturunin. "Kenapa kau Umar? Kenapa kau datang ke sini? Apakah ada wahyu turun mengatakan Tha'labah jelek begini, Tha'labah begini? Aku malu ketemu Rasulullah. Apakah ada wahyu turun?" Tidak. "Lalu kenapa kau mencari aku?" "Aku disuruh Nabi." "Nabi menyuruhmu karena telah turun wahyu?" Tidak. Gak mau, dipegang, dipaksa, gak mau. Akhirnya dibawa, dinaikkan kendaraannya. Dibawa ke atas ontanya. Dibawa dipaksa, lemes sudah anak-anak, naik sudah dipakai jalan. Sampai di rumahnya, sampai di Madinah sakit, sehingga tidak tega dibawa ke rumah Nabi. Tidak tega dibawa ke rumah Nabi. Akhirnya, ke Masjid Nabawi tidak tega. Akhirnya dititipkan ke ibunya. Setelah dititipkan ibunya, Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman pergi ke Rasulullah. "Ya Rasulullah, sudah kami temukan Tha'labah." "Oh sudah, mana dia?" Nabi kayak rindu banget. "Mana dia?" "Ada ya Rasulullah. Ada di rumah." "Loh kenapa?" "Dia sakit." "Apakah perlu kami bawa ke sini ya Rasulullah?" "Tidak," kata Rasulullah. "Biar aku yang ke sana." Allah. Nabi datang. Akhirnya Nabi datang ke rumahnya Tha'labah. Diketuk pintu, Tha'labah waktu mendengar ketukan pintu biasa. Di saat mendengar suara yang sangat istimewa, "Assalamualaikum," suara Rasulullah, langsung mukanya ditumpahkan ke bumi. Malu dia, takut melihat Rasulullah. Kebenaran takut. "Waalaikumsalam," tapi tidak berani menghadapkan wajahnya ke atas. Ditumpahkan ke bumi. Lalu Nabi ucapkan salam berikutnya sampai masuk baginda Nabi. Masuk, lihat Tha'labah. Dipegang, "Ya Tha'labah." "Tidak ya Rasulullah." "Waalaikumsalam." "Ya Rasulullah." "Ya Rasulullah." "Sini Tha'labah, kenapa engkau? Kenapa engkau?" "Aku malu denganmu ya Rasulullah. Aku malu denganmu ya Rasulullah. Aku takut ya Rasulullah." "Kenapa?" Lalu baginda Nabi dengan kasih sayang yang mendekati kepada Tha'labah bin Abdurrahman. Lalu Tha'labah diangkat kepalanya. Diletakkan di atas pangkuan mulia baginda Nabi. Oh indahnya kalau seandainya kita bisa di pangku Rasulullah. Di saat kepala itu berada di pangkuan Nabi, tiba-tiba jatuh. Menjatuhkan diri. Menjatuhkan diri dengan kuat lalu berkata, "Ya Rasulullah, tidak pantas kepala yang punya mata kotor ini berada di pangkuan sucimu ya Rasulullah." Ini deh. Hari ini orang ngaku-ngaku dekat dengan Nabi, perilakunya nggak pantas. Hari ini orang ngaku-ngaku dengan Nabi, perilakunya nggak pantas. Ini matanya begitu saja, malu ngaku-ngaku dekat dengan Nabi. Dijatuhin, diangkat Nabi, jatuh lagi, diangkat Nabi, jatuh lagi. "Ya Tha'labah, kenapa engkau seperti itu ya Tha'labah?" Dijawab, "Ya Rasulullah, aku malu." "Kenapa? Ceritakan kepadaku." "Aku malu." Akhirnya cerita. Pas perjalanan ke kota Madinah aku begini. "Ya Tha'labah, aku sudah tahu kalau begitu. Lalu kamu ingin apa?" "Pengen apa?" Nah, anak kecil kan tidak ngerti solusinya. "Aku ingin diampuni oleh Allah." "Ya Tha'labah, kau sudah diampuni." Kan juga dosanya tidak sengaja dia. Hanya begini. "Kau sudah diampuni, lalu kau pengen apa lagi Tha'labah?" "Ya Rasulullah, di saat aku merasa dosa, aku takut kau tinggal. Aku tidak ingin kau tinggal nanti di akhirat." Dijawab oleh Nabi, "Ya Tha'labah, kau akan denganku nanti di surga." Wow, kira-kira gimana girangnya anak ini.
Kemudian setelah itu dijawab oleh Nabi, engkau akan bersamaku di surga. Baru berani melihat wajahnya ke Nabi. Membalikkan wajahnya ke Nabi dengan derai air mata. Lalu berkata, ya Rasulullah, aku merasakan antara kulit dengan dagingku seperti ada semut yang merayap. Lalu baginda Nabi berkata, itu tanda kamu akan sakaratul maut. Maka ucapkanlah kalimat thayyibah. Lalu Nabi membimbing mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Di saat Nabi mengucapkan la ilaha, ditiru oleh Tha'labah la ilaha illallah. Dan seketika itu juga Nabi merasakan beban di paha mulia beliau, tanda bahwasanya Tha'labah sudah dicabut nyawanya. Dipejamkan matanya oleh Nabi, dimandikan oleh Nabi, dikafani oleh Nabi, disolati oleh Nabi, dihantarkan ke kubur oleh Nabi, diikuti para sahabat. Dan di saat menghantarkan baginda Nabi ke kubur, di saat baginda Nabi menghantarkannya ke kubur, Nabi itu berjalan dengan jalan yang unik. Beliau jinjit begini. Lalu sahabat Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, kenapa jalanmu seperti itu, seperti orang yang berdesak-desakan, padahal jalan luas? Baginda Nabi menjawab, wahai sahabat-sahabatku, aku melihat malaikat pada turun mengiring jenazahnya Tha'labah, sehingga aku hampir tidak punya tempat untuk menginjakkan kaki. Allah. Digiring oleh malaikat sampai di kubur. Subhanallah. Kenapa kok seperti ini? Yang harus kita pahami, kalau orang cinta kepada Nabi, dari kisah ini bisa kita ambil dua hal. Kalau orang benar cintanya pada Nabi, Nabi yang nyari kita. Allah, di saat sakaratul maut, di saat di padang mahsyar, kalau Anda mencari Nabi, mendekat ke Nabi, nggak bisa. Biarpun Nabi terlihat bagaimana terlihat, tidak terlihat bagi Nabi, karena pancaran cahaya Nabi memenuhi mahsyar, tapi tidak semua orang bisa mendekat. Seperti rembulan tampak cerah, tapi tidak semua orang bisa menyentuhnya. Tapi siapa yang bisa dekat dengan Nabi? Yang di hatinya ada cinta dan Nabi yang mendekat, sehingga semua bisa didekati oleh Nabi. Seperti itu, Nabi dekat. Maka siapapun yang di hatinya ada cinta, Nabi yang mencari. Tha'labah bin Abdurrahman dicari oleh Nabi, bayangkan. Sampai wahyu turun untuk membantu mencarinya, memberitahu tentang tempatnya Tha'labah. Sampai bagaimana akan wafat Nabi yang datang. Dan Nabi mentalkinnya. Nabi yang membimbing untuk mengucapkan kalimat thayyibah. Sampai Nabi mengkafani, Nabi memandikan, Nabi menyolati, Nabi menghantarkan. Oh, kemuliaan apa itu? Karena cinta. Dan yang terjadi pada Tha'labah pun bisa terjadi pada kita. Kuncinya kita serius cinta kepada Nabi. Satu. Yang kedua, tanda cinta adalah takut melakukan maksiat. Mungkin melakukan maksiat kita, tapi takut. Ayo Anda semuanya. Tha'labah hanya sepintas saja melihat wanita mandi karena angin berhembus membuka pintu yang tanpa sengaja. Dia melihat, itu merasa dosa. Bagaimana hari ini orang yang katanya pecinta Nabi, gembar-gembar cinta Nabi, spanduknya gede cinta Nabi. Di saat sembunyi yang dilihat adalah yang dibenci Nabi. Di handphonenya, di internetnya. Sudahlah, nggak usah nengok orang lain. Yuk kita diri kita sendiri, kita punya urusan yang sangat pribadi dengan Rasulullah. Makanya kami sampaikan tadi, bukan waktunya kita ngaku-ngaku. Kita perlu membuktikan. Ngaku mah gampang. Kalau nyetak spanduk 16 spanduk, bisa saja kita tempel di rumah kita. Kita membuat bikin kaos 5.000 kaos I love Rasulullah, bisa. Kita bisa membuat mengadakan maulid Nabi sehari 5 kali juga bisa. Tapi keseriusan hati kita dengan Rasulullah itu yang penting. Bagaimana? Ayo kita jaga mata kita. Tolong, hari ini yang paling bahaya, kami sengaja sebutkan, media sosial. Lihat. Seandainya kita kembali kepada tahun 80 deh, belum ada internet. Masih ingat ibu yang seumur-umur dengan kami deh, televisi masih ada TVRI. Iya enggak? Paling nih hiburannya adalah Ria Jenaka, Kelom Pencapir. Yang sedikit mengganggu adalah album Minggu gitu ya. Katanya ada film akhir pekan begitu. Iya betul, yang seumur-umur deh. Itu pun yang punya televisi. Itu kan yang nggak punya televisi ya ke rumah tetangga. Ada Flash Gordon nanti. Ada Jamie kue ada. Ada begitu ya. Zaman itu ya. Karena itu di buku adanya. Ya enggak? Di buku tulis ada itu. Kita enggak ngerti, enggak punya TV. Ini apa? Ini film Johnny Quest. Flash Gordon. Apa ini?
Kasihan yang nggak punya TV. Alhamdulillah yang nggak punya TV kok kasihan itu loh. Hari ini rusak kita semuanya, maka hamba-hamba Allah ini adalah insya Allah yang kelak bakal melihat Rasulullah. Maka jaga pandangan Anda. Semakin Anda menjaga pandangan Anda, ingat semakin indah. Dan ingat, semakin indah suami Anda. Dan tolong, jika Anda sudah mulai tidak nyaman dengan suami Anda, maka ketahuilah di mata Anda ada iblis yang menjelma dengan bermacam-macam jelmaan. Lihat, kenapa dulu kau mencintai, kenapa sekarang berubah? Dulu kau mencintai, kenapa sekarang berubah? Dulu bersemangat, kenapa sekarang tidak? Yang ada adalah cara pandangmu, matamu sudah diliputi oleh iblis. Yang menjadikan kita lebih senang, sampai suatu ketika ada seorang berkata, betul Buya, iya. Padahal kalau saya perhatikan suami saya lebih ganteng dari dia. Suami saya lebih bersih dari dia. Tapi kenapa Buya kalau saya dapat WA dari dia, saya bergetar-getar Buya? Ajib, iblis yang bersama handphonemu. Na'udzubillah. Dan itu ada pengakuan dari seorang wanita, tapi sembuh karena dia ngaku. Dia ngomong begitu. Betul Buya. Buya ngomong itu betul. Loh, saya itu ngarang tadi itu. Tapi kok jadi betul? Dia ngomong, dia merasakan betul. Na'udzubillah, maka tolong dijaga handphone Anda, internet Anda, takutlah kepada Allah. Setiap Anda ingin masuk wilayah yang jelek, so ingat Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Baik, ini saja. Bismillah. Insya Allah semua kita jaga. Tolong pengabdian kepada suami ditingkatkan. Jaga matamu agar suamimu semakin ganteng setiap hari. Semakin indah. Yang merusak adalah matamu sendiri. Yang bisa menjadikan kita tidak puas dengan pasangan, tidak senang ada karena mata. Ingat, pasanganmu, suamimu adalah, di dalamnya ada Rasulullahnya. Karena dia umat Nabi. Bukan Nabi ngerasuk begitu, itu kan perdukunan begitu. Maksudnya, di dalam suamimu ada Rasulullah. Maknanya apa? Dia umat Nabi Muhammad. Anda mau marah-marah, dia umat Nabi. Anda mau dia umat Nabi Muhammad. Masya Allah, indahnya. Dikit-dikit Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Muhammad. Baik, cukup Ustazah? Cukup ya? Boleh? Turun diizinkan? Makasih. Oh, ini bahaya ini kalau tidak minta izin begini nih. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, pandang mereka dengan kasih sayangmu ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak akan mampu meninggalkan kemaksiatan sekecil apapun kecuali dengan pertolonganmu ya Allah. Dan sungguh kami tidak akan bisa melakukan kebaikan sekecil apapun kecuali dengan pertolonganmu. Maka kami mohon ya Allah, bantu kami untuk menjaga mata kami ya Allah. Jauhkan kami dari melihat yang haram. Dari mata inilah hati kami rusak ya Allah. Jika ada di antara kami yang sering melihat yang haram, sering melihat sesuatu yang kau berkahi, sering melihat sesuatu yang dibenci kekasihmu Nabi Muhammad, kami mohon ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni mata kami, ampuni dosa mata kami. Sungguh ya Allah, jika engkau ingin menghancurkan mata kami karena dosa mata kami sudah sangat cukup, teramat banyak dosa mata kami, maka kami mohon jangan hancurkan mata kami ya Allah. Ampuni mata kami dan jaga mata kami, dan jadikan hiburan mata kami di pandangan-pandangan yang kau ridhoi ya Allah. Memandang orang tua dengan penuh kasih, mendandang saudara dengan cinta, memandang orang yang di bawahnya dengan penuh kasih sayang. Ya Allah, jadikan mata kami mata yang kau ridhai ya Allah. Kami mohon mata kami jaga ya Allah. Jaga telinga kami ya Allah. Jaga syahwat kami ya Allah. Ya Allah, sungguh Maha Kuasa, tidak ada syahwat yang kau berikan kepada hamba-Mu kecuali kau berikan jalan yang bersih. Maka kami mohon buka pintu halal untuk kami ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah. Jauhkan kami dari yang haram ya Allah. Ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, dan kami mohon ya Allah, tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah, kami takut kurang mengabdi ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Engkau yang menguasai hati kami. Cinta kami kepada pasangan kami, anak-anak kami, keluarga kami ya Allah. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami mohon wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Dan kami mohon jika ada di antara yang hadir yang mempunyai rumah tangga penuh dengan percekcokan, berkat kekasihmu Nabi Muhammad, lembutkan hati mereka sehingga hidup mereka indah dalam cinta karenamu ya Allah. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan kami saat ini, pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Ya Allah, seperti kau mudahkan lisan kami mengaku cinta, mudahkan hati kami mencinta ya Allah. Lidah kami engkau yang menciptakan, hati kami pun engkau yang menciptakan. Sungguh bagimu sangat mudah ya Allah untuk menjadikan hati kami cinta kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, jauhkan kami dari zina. Jauhkan kami dari muqaddimah zina. Cukupkan kami dengan yang halal ya Allah. Jauhkan kami dari zina ya Allah. Ya Allah, bencikan kepada zina. Dan kami mohon jika ada di antara kami ada hamba-Mu yang pernah terpeleset di masa lalunya dengan hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran, bencikan kepada zina ya Allah. Bencikan
bersihkan ya Allah, dan tutup aib mereka di dunia sehingga di dunia tidak terhinakan, dan tutup aibnya di akhirat sehingga di akhirat tidak kehukum. Dan kami mohon buka pintu halal untuknya ya Allah, dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing pezina ya Allah. Ya Allah, ya Allah, jauhkan kami dari rezeki yang haram, buka pintu halal untuk kami ya Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia. Kami ingin terus bertemu dan bertemu dan bertemu dalam cinta karenamu, karena kekasihmu Nabi Muhammad, dengan keindahan ya Allah hingga kelak di surga indah bersama kekasih Nabi Muhammad. Ya Allah, berkailah semua yang ada di sini, berkailah pesantren ini, berkailah mendukung ini semua, berkailah kami ya Allah, anak-anak kami yang di rumah ya Allah, yang kami tinggal, yang belum bisa kami bawa ke tempat mulia ini. Kami mohon berkat majelis mulia ini, muliakan anak kami itu ya Allah, jaga mereka, anak kami yang nomor 1 ya Allah, anak kami yang nomor 2 ya Allah, anak kami yang nomor 3 ya Allah, anak kami yang nomor 4 ya Allah, anak kami yang nomor 5 ya Allah, anak kami yang nomor 6 ya Allah, anak kami yang nomor 7, anak kami ya Allah, anak kami itu ya Allah, jaga mereka ya Allah. Kami ingin mereka adalah pecinta-pecinta kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, dan berikan kepada semua yang telah berjuang di tempat ini segala kebaikan, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami, dan jadikan kami bersama mereka. Jangan tinggalkan kami ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat Engkau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibah minah min. Fatihah. 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 Terima kasih. Mohon maaf, tidak selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.